saat dia mengetahui tentang wajahmu yang sebenarnya. Dia bertanya mengapa kamu tidak membuat Rishi menikahi Maliska sampai sekarang. Virender mengatakan Rishi telah melakukan kesalahan, dia menikah dengan Laksmi dan tidak akan menikahi Maliska. Rano mengatakan Rishi akan mencari gadis lain dan mengatakan Laksmi membenci kalian semua. Virender mengatakan Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Dia mencoba untuk membujuk Laksmi pulang dengannya. Lalu apa yang terjadi? Apakah Laksmi mau diajak pulang oleh Rishi? Buat kamu yang penasaran, yuk baca sinopsis lengkapnya di bawah ini. Episode dimulai dengan Maliska menelpon Rishi saat dia sedang dalam perjalanan dengan mobilnya. Maliska bertanya apakah Rishi akan pergi ke kuil seperti yang dikatakan ibumu. Rishi mengatakan, tidak. Panditji menelepon dan mengatakan bahwa Laksmi ada di kuil Durga. Petik 2. Maliska terkejut, dia mengatakan dia juga akan datang ke sana. Rishi memintanya untuk tidak datang. Maliska bilang, aku sudah pergi dari rumah. Petik 2. Di kuil Laksmi mengambil berkah dari dewa, dia mengingat pernikahannya dengan Rishi dan semua momen mereka. Rishi mempercepat mobil dan mencapai kuil. Setelah turun dari mobil dia berlari menuju kuil. Maliska juga datang ke sana dan berlari di belakang. Rishi meminta semua orang untuk datang ke belakang kuil. Laksmi masih di kuil sambil mengenang pengkhianatan Rishi. Rishi sampai di kuil. Rishi melihat Laksmi merasa hancur dengan kajal meleleh di matanya dan sindoor menutupi dahinya. Rishi melihat air mata mengalir di mata Laksmi. Dia mendekati Laksmi dan memintanya untuk pulang karena semua orang mencarinya, dan ayahnya memiliki kondisi yang buruk dan banyak menangis. Laksmi melepaskan tangannya dan menatap Maliska. Dia mengingat kebohongan mereka. Rishi mengatakan, apapun yang terjadi tadi malam aku minta maaf soal itu. Petik 2. Baca juga, Gubernur Bali jadikan LSPR mitra strategi pengelakuanku. Aku memberitahumu tentang meragukan Rishi, dan aku meminta bantuanmu. Aku bodoh telah meminta bantuanmu. Aku memiliki kepercayaan buta padamu, Maliska, dan kalian berdua membodohiku. Petik 2. Maliska melihat Rishi menangis, dia juga melihat Laksmi menangis. Rishi berkata, Laksmi, apapun yang kau katakan benar, ayo kita pulang dan berbicara di rumah. Petik 2. Maliska menelpon Rishi saat dia sedang dalam perjalanan dengan mobilnya. Maliska bertanya apakah Rishi akan pergi ke kuil seperti yang dikatakan ibumu. Rishi mengatakan, tidak. Panditji menelepon dan mengatakan bahwa Laksmi ada di kuil Durga. Petik 2. Maliska terkejut, dia mengatakan dia juga akan datang ke sana. Rishi memintanya untuk tidak datang. Maliska bilang, aku sudah pergi dari rumah. Petik 2. Di kuil Laksmi mengambil berkah dari dewa. Dia mengingat pernikahannya dengan Rishi dan semua momen mereka. Rishi mempercepat mobil dan mencapai kuil. Setelah turun dari mobil dia berlari menuju kuil. Maliska juga datang ke sana dan berlari di belakang. Rishi mencoba membuat mereka berhenti, karena Laksmi tidak ingin mereka semua menjadi kurang ajar kepada bibinya Laksmi. Laksmi hanya terdiam saja, namun di saat itu telepon rumah pun berbunyi. Tentu saja dengan kesal bibinya Laksmi langsung mengangkat telepon itu. Namun telepon itu untuk Laksmi dan meminta Laksmi untuk segera berbicara di telepon itu.
Namun ketika itu, manajer toko perhiasan meminta Laksmi untuk datang ke tokonya. Karena di saat itu, dia sudah berjanji kepada Laksmi untuk memberikan pekerjaan. Namun karyawannya tidak mengetahui Laksmi dan mereka malah menolak Laksmi. Tentu saja manajernya itu meminta maaf kepada Laksmi karena semua karyawannya tidak mengenali Laksmi. Bahkan mereka salah paham terhadap Laksmi. Tentu saja Laksmi pun tak percaya jika dirinya mendapat pekerjaan. Laksmi langsung terduduk. Shalu dan juga Bani merasa khawatir. Namun setelah itu, manajer itu meminta Laksmi untuk segera datang ke kantornya karena hari ini juga dia bisa bekerja. Shalu dan juga Bani yang melihat Laksmi menangis, tentu saja mereka menghampiri Laksmi. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tentu saja Laksmi pun berkata kepada Shalu dan juga Bani jika dirinya sangat senang. Dia saat ini juga akan bekerja. Dia diterima bekerja di toko perhiasan. Tentu saja Shalu dan juga Bani pun merasa senang. Namun di sisi lain juga terlihat ketika itu Risi mendatangi rumahnya Maliska. Setelah di dalam rumahnya Maliska, Risi terus saja mengingat dirinya saat menyakiti Laksmi. Tentu saja perasaan Risi merasa bersalah. Namun Risi teringat lagi akan dirinya yang akan menemui Maliska. Risi berkata, kenapa dia harus memikirkan Laksmi di saat dia akan bertemu dengan Maliska. Di saat itu Maliska dan juga ibunya sedang berdebat, membicarakan tentang ibunya yang ingin meminta Risi kepastian apakah Risi benar-benar akan menikahi Maliska atau tidak. Di saat itu Maliska dan juga ibunya terkejut saat melihat Risi. Maliska bertanya, apakah dia sudah lama di sana? Namun Risi berkata kepada Maliska dan juga ibunya, apa yang mereka bicarakan. Tentu saja, ibunya Maliska pun berkata kepada Risi, jika dirinya ingin meminta kepastian untuk Maliska anaknya. Apakah Risi benar-benar akan menikahi Maliska atau tidak? Karena mempertahankan cintanya Risi terhadap dirinya, Maliska harus kehilangan Piraj. Ibunya Maliska pun menceritakan tentang kejadian Piraj yang melabrak atau yang sudah mengetahui tentang hubungan Risi dan juga Maliska. Tentu saja, Risi pun merasa bersalah. Ketika itu Risi berkata kepada ibunya, jika dirinya benar-benar akan menikah. Ilusiku saja. Risi kemudian bertekad akan membawa Laksmi pulang. Ia akan pergi dan membawanya karena ia tidak bisa hidup tanpa Laksmi dan pasti merindukannya. Nilam saat itu memberitahu Virendra bahwa Laksmi tidak akan kembali ke rumah ini. Tidak akan ada yang membawanya kembali. Risi mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpa Laksmi. Laksmi tidak bersalah. Sekarang aku akan memenuhi janji pernikahan yang diberikan kepada Laksmi. Aku akan membawanya pulang. Risi kemudian datang ke rumah Rano dan memberitahu Bani bahwa ia datang untuk membawa Laksmi kembali. Shalu dan Bani berkata, Laksmi telah pergi untuk urusan pekerjaannya. Sejak saat itu, kehidupan Laksmi dan Risi telah berubah. Mereka sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Laksmi telah menemukan dunia baru untuknya. Karisma memberitahu Nilam bahwa duri dalam kehidupan keluarga Obro yang bernama Laksmi telah disingkirkan dari jalan mereka untuk selamanya. Namun sayangnya, Laksmi kembali dengan penampilan dan sikap barunya. Hari itu, Laksmi ada di sebuah kerumunan. Ia menolong pedagang sayur dan buah. Risi datang ke sana dan berusaha membawanya. Risi terlihat kecewa dengan sikap Laksmi yang sembarangan di jalanan. Bahkan, Laksmi rela memungut sampah sayuran dan buah. Laksmi tidak mau mendengarkan Risi karena ia fokus membantu sesama. Risi kesal dan ingin Laksmi ikut dengannya. Risi akan memperbaiki hubungannya dengan Laksmi. Dengan sedikit memaksa, Risi menarik Laksmi ikut dengannya. Terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Keduanya ingin argumentasi mereka dibenarkan. Risi memaksa Laksmi memaafkannya dan ia ingin Laksmi kembali kepadanya. Sedangkan Laksmi ingin hidup mandiri dan belajar memperbaiki hidup dan ekonominya. Saat itu Maliska juga ada di sana. Ia cemburu melihat kepedulian Risi kepada Laksmi. Laksmi lalu menjelaskan kepada Risi bahwa hidup mereka sudah berubah. Laksmi bukan siapa-siapa lagi bagi Risi. Begitupun sebaliknya, mereka telah berpisah. Oleh karenanya, Laksmi meminta Risi membiarkan dirinya pergi.
Laksmi tampak pergi dari Rishi. Sementara Rishi akan menghentikannya, namun Maliska mencegahnya dan menyuruhnya untuk membiarkan Laksmi pergi. Nilam dan ibunya Maliska sedang berdiskusi tentang masa depan anak-anaknya. Mereka kemudian menemukan kesepakatan bahwa Rishi dan Maliska akan dijodohkan kembali. Kehadiran Laksmi dalam beberapa bulan yang lalu dalam kehidupan Rishi sudah berakhir. Mereka berharap perjodohan ini akan membawa kebaikan bagi Rishi dan Maliska. Ibu Maliska tampak bahagia karena putri tersayangnya akan mendapatkan Rishi yang selama ini didambakannya. Rishi terus mendapat masalah dalam hidupnya. Sejak bercerai dengan Laksmi, ada saja masalah datang silih berganti. Karisma juga menambah beban pikirannya karena selalu mempengaruhinya tentang Laksmi dan juga perjodohannya dengan Maliska. Namun Rishi masih belum menyetujui rencana itu. Ia masih ingin Laksmi kembali kepadanya. Sementara itu, Balwinder ke rumahku saat dia mengetahui tentang wajahmu yang sebenarnya. Dia bertanya mengapa kamu tidak membuat Rishi menikahi Maliska sampai sekarang. Virender mengatakan Rishi telah melakukan kesalahan. Dia menikah dengan Laksmi dan tidak akan menikahi Maliska. Rano mengatakan Rishi akan mencari gadis lain dan mengatakan Laksmi membenci kalian semua. Virender mengatakan kamu berbohong dan mengatakan aku tidak akan menerima bahwa Laksmi membenci kita, dan mengatakan dia bisa memberikan cinta dan tidak bisa membenci siapapun. Rano mengatakan berikan saya surat-surat dengan tanda tangan Rishi di atasnya. Virender mengatakan surat-surat ini palsu. Rano mengatakan itu dibuat oleh pengacara. Nelam memintanya untuk menunjukkan tanda-tandanya. Rano bilang aku mendapat kesan jempolnya dan menunjukkannya pada mereka. Nelam dan Virender kaget. Virender menanyakan apakah Laksmi telah melakukan ini. Rano mengatakan tidak ada orang lain yang dapat memiliki ibu jarinya. Dia ingat mendapatkan kesan ibu jari Laksmi di atas kertas saat dia tidur di malam hari dan kemudian menyekat tinta dari jarinya. FB berakhir. Rano mengatakan Laksmi sendiri yang melakukan ini. Rishi turun dan meminta surat-surat itu. Ayush memintanya untuk tidak bereaksi. Rano meminta pulpennya. Rishi melihat ke kertas dan mengingat kata-kata Laksmi bahwa dia adalah identitasnya dan cintanya. Rano mengatakan tidak ada yang punya pena dan memintanya untuk menandatangani dengan pensil kajal. Rishi mengatakan bahwa saya akan menandatangani surat-surat setelah bertemu Laksmi dan akan menceraikannya. Saya tidak peduli, ada. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Celeb ART. Terima kasih.